Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka bulan Februari. Karena kemarin kita bahasnya Sepang Test, sekarang lebih kepada jeda sebelum masuk ke Portimao Test. Jadi yang kita bahas adalah gosip-gosip yang terjadi setelah Sepang Test hingga saat ini, terakhir kemarin. So, yang kita bahas pertama adalah soal dokumenter dari juru drakor Marc Marquez. Jadi, ya you know lah, setelah sekian banyak usaha dilakukan untuk memperkenalkan bahwa ini loh ikan hiunya MotoGP, itu ternyata masih juga gagal karena kemarin ternyata di Madrid faktanya adalah dia nggak terlalu dikenal ketika manajernya masih Alsamora. Sekarang dengan manajer baru Jami Martinez, dia lebih dibuatkan brand image yang baru. Jadi dalam rangka launching All In di Prime Amazon kalau nggak salah, itu dibuatkan launching besar-besarannya di Madrid. Jadi kan dia ini sebenarnya aslinya orang Barcelona di Cervera. Memang Barcelona Katalan dengan Spanyol itu memang hubungan politiknya agak nggak bagus. Jadi memang dia itu agak-agak kurang ke Madrid. Nah kemarin dia pindah ke Madrid kan cuma gara-gara lengannya. Nah di sana kan kemarin akhirnya ketahuan bahwa ternyata dia nggak terlalu dikenal di Madrid. Nah untungnya adalah Jami Martinez yang ibarat kata memiliki perusahaan manajemen untuk para atlet-atlet dunia. Jadi bukan cuma Marc Marquez dan Alex Marquez, dia juga punya atlet-atlet dari cabang olahraga lain yang cukup mendunia sehingga dia lebih profesional dalam mengolah para atletnya. Nah, dia itu punya gerakan selain We Are 93 kemarin, dia luncurkan juga ada fanbase untuk Alex Marquez, gue lupa apa namanya, tapi ada 73 juga ujungnya. Nah, launching dokumenter All In kemarin itu dibuat besar-besaran di Madrid. Jadi banyak ABR bilang, katanya nggak dikenal di Madrid, tapi toh ujungnya besar-besaran. Sorry to say, sponsornya Red Bull, kakak. Kemudian manajernya udah baru, Jami Martinez. Jadi memang mereka mengelola para fanpage itu dengan baik sehingga ketika launching di Madrid itu fansnya pada ngumpul. Jadi orang yang nggak tahu siapa nih Marc Marquez otomatis tahu. Kenapa? Karena kan rame-rame di Madrid. Jadi menurut gua manajernya ini pinter nih, jauh lebih pinter daripada Alsamora. Jadi dia sanggup membuat image dari Marc Marquez yang selama ini sebelum dia yang pegang itu nggak terlalu dikenal di Madrid, otomatis dikenal di Madrid. Begitu launchingnya yang besar-besaran yang sampai ngeblok jalan utamanya Madrid itu orang kan pasti nanya-nanya, ini ada apa sih, siapa sih ini, sebesar apa ini orang sampai berani ngeblok jalan utamanya Madrid, coba. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi memang skenario ikan hiu ini kembali dijalankan dengan optimisme bahwa nggak ada breaking news tengah musim, nggak ada hal buruk yang akan terjadi sepanjang musim 2023. Nah, yang menarik dibahas adalah dokumenternya. Jadi di dokumenter itu ada sebuah sesi di mana Marc Marquez ditanyakan soal Sepang Clash. Jadi dia sendiri punya teorinya. Agak menarik menurut gue karena selama ini dia nggak pernah mau terus terang soal sebenarnya apa yang terjadi di Sepang Clash dan apa penyebabnya menurut dia. Jadi yang pertama dia menuding soal kenapa Valentino Rossi, Bebe Vale itu benci banget sama dia adalah gara-gara beberapa bulan sebelumnya dia itu mampir ke Moto Ranch 46 di Tavulia. Ketika itu Bebe Vale yang undang, jadi mereka keliling-keliling ranch dan ternyata Marc Marquez itu mencetak rekor di sana. Menurutnya Marc Marquez itu adalah pangkal dari sikap permusuhan yang dimiliki oleh Bebe Vale terhadap Marc Marquez. Ibarat kata Bebe Vale nggak suka ada orang lain memecahkan rekor di Tavulia, mengalahkan rekornya Bebe Vale. Menurut gue itu agak-agak kurang bagus sih argumennya, nggak jelas juga kan. Bebe Vale punya banyak murid juga, itu rekor dibikin di situ nggak selamanya Bebe Vale yang bikin, itu masalahnya karena itu kan tempat latihan, siapapun bisa bikin rekor. Cuman menurutnya Marc Marquez itu adalah pangkal di mana Bebe Vale mulai nggak suka sama Marc Marquez. Sementara Bebe Vale sendiri itu mengakunya mulai nggak suka ketika dia mendengar selentingan soal perjanjian Andorra. Kalau kalian lihat di podcast kapan ya? Tahun lalu apa awal tahun apa 2 tahun lalu, kalian bongkar-bongkar lah, cari aja searchingnya di situ soal perjanjian Andorra. Itu Bebe Vale mulai nggak sukanya di situ. Kenapa? Karena memang awalnya dia nggak terlalu menanggapi. Nggak mungkin saling bantu-membantu dan jegal-menjegal kalau beda pabrikan.
Tetapi ketika di Phillip Island ternyata itu terbukti. Jadi Bebe Vale udah mulai buang kata di situ, semacam warning, bilang, lu jangan bantu-bantu orang, terutama kalau lu beda pabrikan. Justru itu yang membuktikan bahwa perjanjian Andorra ini ada, eksis. Jadi memang pangkal asal muasal mereka saling membenci itu berbeda cerita. Kalau rider artis pensiun Lorenzo justru merasa permusuhan mereka itu tercipta di Assen, bukan di Reims Tafulia yang menurutnya Marc Marquez, atau bukan gara-gara perjanjian Andorra. Jadi memang masing-masing pihak punya opininya sendiri. Tapi Bebe Vale bilang apa? Itu mulai dari Phillip Island, karena ternyata terbukti bahwa perjanjian Andorra itu bukan sebatas cuman isu omong kosong belaka. Ternyata memang terjadi di Phillip Island. Nah, Bebe Vale udah mulai wanti-wanti nih. Jangan lagi lu bantu-bantu nanti ke depan. Nggak taunya di Sepang dibantu lagi. Akhirnya ribut lagi kan. Di Valencia sama aja lebih ribut lagi. Jadi memang Bebe Vale udah bilang, ini kalau beda pabrikan saling bantu, ini ada yang aneh. Sudah nggak masuk di akal. Kalau saling bantunya adalah karena sama-sama pabrikan, itu masuk di akal. Tapi kalau udah beda pabrikan saling bantu, oh ini ada apa-apanya nih. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, pindah lagi ke soal Sepangnya. Marc Marquez-nya bilangnya kayak gini. Orang bilang sama saya, nggak mungkin lah seorang Valentino Rossi menendang, tapi saya mau bilang, ini bukan soal tendang-menendang, tapi soal melewati batas. Jadi, kami memang bersaing sengit saat itu, tetapi dia menekan saya sampai saya ada di limit di mana saya tidak punya ruang lagi untuk bergerak, dan ketika itu kakinya terjulur. RD aja bilang itu salah. Jadi, itu memang salah dong. Kalau menurut gue ya, menjulurkan kaki itu salahnya di mana? Lagian kalau kalian lihat dengan benar, itu antara space Bebe Vale menjulurkan kaki dengan kepalanya Marc Marquez itu masih jauh, kakak. Jadi memang Bebe Vale bilang gini, gua nendang gimana cerita? Coba lihat dari segala macam yang kalian punya kamera, itu nggak ada nendang. Kenapa? Karena saya cuman meluruskan kaki, memindahkan kaki untuk menyeimbangkan badan saya masuk di tikungan. Karena kan dia sempat mengalihkan perhatiannya ke Marc Marquez, jadi dia sempat lurus motornya. Jadi dia masuk ke tikungan, dia pindahinlah berat badannya ke kanan. Dia bantu dengan kakinya supaya lebih cepat beratnya, lebih dalam nikungnya. Tapi nggak ada tendangan. Karena saat kakinya terjulur, itu nggak ada space yang bisa mengarah ke kepalanya Marc Marquez. Hal yang paling masuk akal adalah itu mungkin kena di moncong motornya. Tetapi itu juga nggak ada kelihatan. Sampai Honda itu buang tudingan bahwa kakinya Bebe Vale nyangkut di stang remnya Marc Marquez sampai Marc Marquez harus ngerem tiba-tiba rem depannya dan dia crash. Padahal sebenarnya dia cuma kaget. Karena dia kaget, gak menyangka kakinya Bebe Vale tiba-tiba nongol begitu, dia akhirnya tiba-tiba ngerem dan dia crash sendiri. Lalu salahnya Bebe Vale di mana? Melewati batasnya di mana? Tapi dia punya argumentasi. Itu kan RD sendiri juga bilang salah. Ya gimana nggak bilang salah lah. Lu muncul tiba-tiba ngamuk-ngamuk bilang, coba lihat itu kakinya seperti apa. Ya gimana coba? Ditanya emang kakinya gimana? Terus lu nggak bilang apa-apa. Pokoknya lihat aja kakinya ada melakukan sesuatu. Ya melakukan sesuatunya apa, Mali? Dan memang waktu itu skenario Ikan New sudah dijalankan. Jadi wajar bahwa RD lebih mendengarkan keluhan dari Marc Marquez sebagai Ikan New dibanding mendengarkan pembelaan Valentino Rossi yang memang mau diberangus. Berusaha untuk diturunkan pamornya agar itu gak merusak image Ikan New-nya Marc Marquez. Ibarat kata mereka gak mau ada celak nih di Ikan New ini. Jadi Marc Marquez-nya bilang begini, banyak yang bilang sama saya, kamu sudah salah menantang Valentino Rossi. Maaf ya, saya itu memang bangsat kalau di lintasan. Mau dibangsat-bangsatin ya bangsat-bangsatin aja, saya emang bangsat. Terutama kalau Anda tidak menghormati saya. Maksud gue gini, tidak dihormati di mananya lu? Lu crash sendiri tong. Kakinya Vale juga kena kepala lu kagak, kena motor lu kagak. Lu yang ngerem sendiri, nggak dihormati di mananya. Bayangkan dengan kondisi
tahun lalu lu bikin jatuh Quartararo, lu bisa ngeles bilang nggak sengaja. Lah Bebe Vale emang nggak sengaja. Dia malah nggak tahu lu sedekat apa kepala lu sama kakinya. Yang dia tahu adalah memindahkan balance-nya untuk masuk ke tikungan. Kalau ternyata lu nduselnya terlalu dekat, ya maaf. Emangnya dia mau bilang, lu di belakang kan, lu jauh-jauh dikit lah, gue mau belok. Ya enggak lah. Tapi perkataannya soal kejadian yang terjadi di Sepang Clash itu enggak dibahas oleh media mainstream ABR. Karena memang itu salah sekali. Satu, dia bilang Bebe Vale itu mendesak dia sampai nggak ngasih dia ruang. Gimana caranya nggak ngasih dia ruang? Kan lu dari luar, Pak. Bebe Vale yang di dalam. Kalau mau bicara soal nggak ada ruang, ya mestinya Bebe Vale yang ngomong nggak ada ruang. Bener nggak? Karena Bebe Vale yang lebih di dalam. Dia di luar dan itu trek lebar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang Bebe Vale melewati batas. Melewati batas di mananya? Kena kepala lu kagak, kena motor lu kagak, melewati batas apanya? Dia menudingnya Bebe Vale sengaja. Bebe Vale sudah bilang dari awal, dia bilang, saya kakiku itu selip, jadi saya pindahin karena saya mau nikung. Yang ketiga, dia merasa nggak dihormati gara-gara Bebe Vale memindahkan kakinya. Lah, lu kan di belakang tong, Bebe Vale di depan, mana dia tahu kepala lu ndusel-ndusel di dekat kaki dia? Kan kagak. Kecuali kalau Bebe Vale tahu kepala lu ndusel banget di kaki dia, ya itu lain cerita. Berarti sengaja. Kan Bebe Vale bilang, saya nggak tahu kepala dia di situ. Saya cuma mindahin kaki saya selip kok. Lain lagi tudingan soal Bebe Vale kakinya nyangkut di stang rem. Itu dibuat oleh Honda. Dan itu nggak terbukti. Kenapa? Karena Honda nggak pernah ngeluarin telemetri soal itu. Waktu itu mereka bilang mereka punya bukti telemetri, tapi akhirnya nggak dikeluarkan. Jadi sebenarnya yang nggak menghormati ini siapa? Lu sama Honda. Lu nggak menghormati Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo sedang berebut gelar. Lu merasa gila hormat. Lu harus dihormati, orang lain kagak. Lu bisa melakukan apapun yang lu mau, orang lain nggak boleh. Lu bisa bilang nggak sengaja lalu lolos dari penalti, orang lain bilang emang nggak ada ngapa-ngapain kaki gue tapi tetap kena penalti. Makanya gue bilang ini kayaknya bakal ada santan instan lagi deh kayaknya. Kita lihat aja lah tahun ini akan seperti apa dia. Memang media ABR mencoba meredam gak dibahas soal itu karena itu akan menjadi kontroversi dan keributan, karena itu akan banyak sekali celahnya untuk diperdebatkan. Tetapi karma gak lari kemana-mana, Kak. Kita lihat aja lah nanti akan seperti apa. Makanya gue bilang orang kalau baik itu karmanya baik. Kalau emang jahat biar topeng lu baik, lu hebat, lu segala macem, karma gak kemana-mana. Pada akhirnya toh lihat aja lu seperti apa dia sekarang. Meskipun ya image-nya sekarang dikatakan bahwa kehebatannya akan kembali bla 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 bla. Let's see. Kenapa? Karena pertarungan dia bukan cuma soal lengan yang sudah 4 kali operasi, tapi juga tetap diplopianya. Nah, bahas soal diplopia, kemarin juga di dokumenternya itu dia ngebahas soal kecelakaan di Mandalika. Jadi dia bilang kayak gini, begitu saya habis kecelakaan, saya itu kembali ke pedok, pikiran saya cuma satu, saya nggak pengen balapan. Tetapi saya tetap harus membalap karena itu adalah pekerjaan saya. Itu adalah tugas profesional saya. Kalau bukan adik saya bilang jangan membalap, saya udah turun balapan. Jadi ditanyalah adiknya si Alex Marquez. Ini yang baru kelihatan bahwa memang kakak adik ini beda sifat kalau menurut gue. Mungkin karena yang satu terlalu superior, adiknya ini lebih ke menikmati kehidupannya di bawah bayang-bayang superior si kakak. Jadi dia bilang kayak gini, waktu saya lihat dia kecelakaan, saya langsung ke kantornya. Waktu itu dia memang didiagnosis gegar otak. Saya sudah bilang, ini kayaknya nggak bisa, ini insting saya sudah nggak enak, dia nggak boleh balapan karena dia di warm up itu sudah gegar otak. Memang jeda waktu antara warm up dengan race itu kan beda beberapa jam. Tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi, apakah nanti di balapan gegar otaknya sudah berhenti atau bagaimana. Tetapi menurut saya, kata Alex Marquez, menurut saya ini nggak bisa dia membalap. Waktu itu kepala krunya sudah masuk dan bilang sama dia bahwa segala sesuatunya sudah siap untuk balapan. Motornya udah diperbaiki, karena kan hancur waktu crash di warm up. Jadi udah diperbaiki. Jadi Santi Hernandez tuh nongol, dia bilang itu motor udah bagus, sisa dipakai balapan. Marc Marquez itu sebenarnya mau membalap, tapi saya bilang kayak gini, Mark, no, kamu nggak boleh balapan. Jadi si Alex tuh bilang kayak gini, dia mau turun balapan karena itu pekerjaan dia. Semua orang di pedok itu mau dia turun balapan.
Dia hanya butuh satu orang untuk mengatakan jangan membalap. Jadi begitu saya bilang jangan membalap, dia memutuskan oke, tidak. Dia memutuskan mundur dari balapan. Karena saya bilang, race ini cuma satu dari sekian banyak race. Tapi kehidupan kita itu cuma satu. Ini lebih baik dikorbankan satu race, kita balapan lagi di race-race berikutnya, itu cuma miss satu. Daripada elu turun membalap kondisinya gegar otak. Jadi mending gak usah balapan. Jadi bisa dibilang Alex Marquez ini dalam tanda kutip penyelamatnya Marc Marquez. Kenapa? Karena kalau dia nggak ada, pasti Marc Marquez itu turun balapan. Dan kalau dia turun balapan dalam kondisi gegar otak, ya kalau bukan dianya crash gara-gara gegar otak masih ada, ya diplopianya muncul ketika dia balapan. Dan itu akan jauh lebih berbahaya daripada ketika faktanya dia baru dapat diplopianya di pesawat sore yang sama dengan race. Jadi ya menurut gue memang ini anak baik banget. Dan anak baik emang karmanya baik. Setelah beberapa tahun dia bercokol di Honda di bawah bayang-bayang sang kakak, nggak dianggap sama sekali, cuma gara-gara dia jadi pelicin. Pada akhirnya karma baiknya datang. Dia pindah ke Ducati meskipun dapat motor bekas, tapi itu motornya bagus dan bikin dia senyum dan senang. Jadi dia bisa merasakan dia bersenang-senang di atas motor dibanding dengan di Honda yang bisa dibilang mutung, mau diperbaiki, punya masukan tapi nggak didengar. Sementara di Ducati dia diperlakukan dengan baik oleh Gigi Dalinya. Dengan notabene dia punya kakak Marc Marquez. Dia menghargai itu dan menurut gue ya memang kalau orang baik karmanya baik. Mudah-mudahan lah dia bagus di Ducati. Nah lanjut kita bahas launchingnya Honda. Jadi gue tuh yang agak-agak kenapa sih digembar-gemborkan nih launchingnya Honda? Emangnya ada perubahan terlalu banyak gitu kan? Biasanya kalau kayak Grace ini kalian lihat kan berubahnya beda banget. Ya wajar digembar-gemborin karena ternyata livernya berubah jauh banget. Ternyata juga livernya nggak terlalu banyak juga berubah sih, tapi nggak terlalu banyak. Dan menurut gue lebih ke down to earth. Kenapa? Karena lebih banyak warna putihnya dibanding warna merah dan orange. Nomornya Marc Marquez yang biasanya warna silver dengan segala macam hure-hurenya berubah menjadi putih biasa. Yang gue agak-agak aneh ya nomornya Joan Mir itu agak kuning pucat, padahal dia sebenarnya kuning terang loh. Tapi entahlah, mungkin begitu settingnya Honda. Jadi di launchingnya Honda kemarin itu Marc Marquez bilang, mari kita sama-sama untuk tidak saling menekan soal hasil. Karena saya baru pulih dari keadaan yang tidak baik-baik saja, Honda pun juga sama, tidak baik-baik saja ketika saya tinggal. Jadi kita ini ada di titik yang kita ini sama-sama nggak baik-baik aja. Jadi mari kita berjalan sama-sama, bekerja sama-sama, berjalan ke arah yang sama. Dan mudah-mudahan musim ini berjalan dengan baik dan kita bisa bekerja sama dengan baik, baru kita memikirkan kita bisa meningkat seperti apa, apakah kita bisa meraih kemenangan atau tidak. Tetapi intinya adalah kita harus satu arah dalam perjalanan ini. Kalau tahun ini gagal, kita masih punya tahun 2024. Jadi ini sudah tanda-tanda dia nggak mau memaksakan dirinya. Dia bilang kalau tahun ini gagal, kita masih punya tahun 2024. Itu adalah tahun terakhir di kontraknya. Jadi dia sudah menekankan bahwa mari kita nggak saling menekan. Lu bikin motor, kecuali kalau motor lu bagus ya lu bisa tekan gua. Lu juga motornya segitu, gua juga kondisinya segini. Jadi iya sama-sama memaklumi lah. Kalau tahun ini kita gagal, kita masih punya tahun depan. Tetapi mulai lagi tuh muncul isu-isu soal dia bakal pindah pabrikan. Kalau tahun ini motornya nggak membaik. Karena kan kalau tahun depan itu kontraknya berakhir, otomatis pengumuman kontraknya itu paling enggak pertengahan 2024. Dia harus sudah umumkan dia bakal kemana. Apakah perpanjang atau pindah pabrikan atau pensiun. Sorry to say, kalau nggak ada breaking news tahun ini. Banyak yang bilang ada kemungkinan dia pindah ke Ducati. Sejak awal Ciabatti udah bilang kami nggak tertarik dengan Marc Marquez. Jadi ada yang bilang apakah nggak ada kemungkinan dia pindah ke Yamaha mungkin sama Fabio Quartararo. Who knows, kalau memang Ducati nggak berminat. Tapi ya sejauh ini Marc Marquez mengatakan dia belum ada pikiran soal ke pabrikan lain. Dia mau fokus dulu dengan Hondanya. Kenapa? Karena dia bilang, saya sejak masuk kelas MotoGP sudah bersama Honda. Kami punya masa lalu yang panjang, kami punya perjalanan yang panjang, dan itu yang kami ingin pertahankan. Nah, ngomongin soal Yamaha, kita bahas soal Papi Perilin Jarvis.
Kalau kalian ingat podcast akhir tahun lalu ketika Presiden FIM Jorge Viegas itu bilang bahwa VR46 tim MotoGP itu akan putus kontrak dengan Ducati untuk pindah ke Yamaha tahun 2024, itu isu dibuang oleh orang sekaliber Presiden FIM. Jadi isu itu tiba-tiba booming karena yang ngomong adalah Presiden FIM. FIM loh ya. Waktu itu Uchiho meradang, Uchiho itu ngamuk, dia bilang gini, kenapa ada pihak lain yang berbicara soal masa depan kami di saat kami sendiri belum memutuskan apapun soal masa depan kami? Kami menegaskan kami tidak akan meninggalkan Ducati karena kami menghormati kontrak kami dengan Ducati. Jadi kami harus menyelesaikan kontrak kami sebelum kami berpikir untuk masa depan kami selanjutnya. Bebe Vale sendiri sudah bilang, dia nggak janji bahwa timnya akan pindah ke Yamaha. Kenapa? Karena itu semua tergantung motor. Kalau anak-anaknya bisa dikasih motor yang kompetitif, ya mungkin bisa. Tapi sejauh ini Ducati lah yang memberikan anak-anaknya ini motor yang kompetitif. Nah, ini nih yang dijawab sama Lin Jarvis kemarin. Jadi Lin Jarvis ini sepertinya pantang mundur untuk meraih hati VR46. Jadi dia bilang kayak gini, Valentino Rossi itu kan sudah 16 tahun balapan bersama kami. Juga Rider Academy itu yang pasok motornya kan Yamaha. Jadi memang lebih masuk di akal kalau tim VR46 itu jadi tim satelitnya Yamaha. Kenapa? Ibarat kata, gua udah besarin nama lu, gua udah kasih lu pasokan motor, ya masa lu jadi tim satelitnya Ducati? Padahal kalau kalian udah ngintil gue dari 2 tahun lalu, kan kalian udah tahu ceritanya gimana sampai mereka jadi tim satelitnya Ducati. Itu gara-gara Bebe Vale lobby ke Yamaha, Yamaha udah bilang, kami mau pertahankan Petronas. Dato R itu sudah bilang, saya mau perpanjang sama Yamaha. Jadi mau nggak mau VR46 pindah ke Ducati dong. Karena waktu itu mereka juga nggak menyangka bahwa Grace ini itu bakal ke Ducati. Pikirannya Grace ini bakal ke Aprilia. Jadi mau nggak mau ke Ducati. Bebe Vale sendiri bilang loh, saya sih pengennya VR46 ini jadi satelitnya Yamaha, tapi ya begitulah. Yamaha sudah bilang akan perpanjang dengan Petronas, jadi ya mau nggak mau ke Ducati. Apakah salah Bebe Vale? Ya enggak. Kalau ujungnya ternyata Ducati motornya dikasih bagus dan Yamaha jadinya memble, ya itu mah santan instan lu kali Yamaha, bukan salahnya Bebe Vale. Nah sekarang Lin Jarvis bawa-bawa tuh masa lalu. 16 tahun membalap di Yamaha dengan sekian banyak detail. Jadi ibarat kata, lu bukan siapa-siapa kalau nggak ada Yamaha. Yamaha itu melekat banget sama nama lu. Ditambah lagi, motor para anak didik lu di akademi itu kan disuplainya oleh Yamaha, bukan dari Ducati. Nah ini yang gue penasaran, Bebe Vale kira-kira akan seperti apa reaksinya. Sejauh ini Bebe Vale belum memutuskan untuk bereaksi. Kenapa? Karena Bebe Vale udah bilang, yang memutuskan di VR46 Academy itu adalah Uchiho dan Albi Tebaldi. Jadi mereka kan ada 3. Bebe Vale mah taunya cuma balapan mobil, sekarang dia udah gak mau ngurus yang soal manajemen tetek bengek, kontrak dan segala macam itu enggak. Itu adalah urusannya Uchiho sama Albi Tebaldi. Jadi agak susah untuk membawa-bawa 16 tahunnya Valentino Rossi bersama Yamaha untuk menjadikan itu sebagai ancaman ke VR46. Kecuali soal supply motor ke akademi. Ya ibarat kata anak-anak lu kan latihannya selama ini pakai Yamaha. Mereka itu menjadi hebat, menjadi rider yang bagus karena latihannya pakai Yamaha. Cuman ya ujung-ujungnya malah membalap sama Ducati. Padahal dari masih bukan siapa-siapa yang supply motornya adalah Yamaha. Masuk di akal sih. Nah ini gue yang kira-kira Uchiho bakal ngomong apa ya? Karena ini kan dibahas soal balas budi Pak. Lu bayangin dari VR46 bukan apa-apa, masih dari nol, itu yang supply emang Yamaha. Nah kalau faktanya sekarang mereka besarnya di Ducati, bagusnya di Ducati ya sebenarnya agak kacang lupa kulit sih. Makanya gue bilang, gue penasaran. Tapi yang jelas, faktor motor itu akan menjadi penentu bagi VR46 untuk menentukan siapa pabrikan mereka setelah kontrak berakhir di tahun 2024. Kalau mereka mau ke Yamaha, otomatis mereka akan tanya Franco Morbidelli dulu. Karena itu adalah tester, bisa dibilang tester paling valid untuk VR46 Academy untuk merekomendasikan ini pabrikan bagus apa enggak. Kalau bisa Franco Morbidelli punya hasil yang bagus, ya berarti motor itu bagus. Motor itu dibikin bukan cuma untuk seorang Fabio Quartararo, tetapi juga untuk para rider lain. Nah itu yang harus diyakinkan dulu.
gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya Yamaha mengadu ke DPRD tingkat pusat, ke Carmelo Ezpeleta, bahwa kami agak susah dengan testing di Sepang. Kenapa? Karena pabrikan lain itu minimal ridernya ada 4, jadi ngetes partnya itu mudah, bisa dibagi-bagi. Lah kami cuma punya 2, itu pun 1 masih dalam adaptasi. Jadi ya memang kami butuh ada tim satelit. Nah masalahnya adalah nggak ada tim yang tertarik sama kami, karena faktanya RNF pindah. Jadi katanya sih gosipnya, Dorna itu kasih solusi. Dia bilang, Yamaha, lu kasih penawaran ke VR46 itu yang menarik secara finansial. Jadi gosipnya, mereka itu akan menawarkan proposal di mana motor satelitnya itu harganya murah, kemudian kalau nggak salah ridernya itu bakal digaji langsung oleh pabrikan. Jadi tim nggak menggaji ridernya. Jadi kalau di VR46 saat ini, kontrak dan gaji rider itu urusannya manajemen VR46. Ducati nggak campur tangan, full independen. Nah, gosipnya untuk di Yamaha katanya pabrikan yang bakal bayar. Jadi ibarat kata ya paket yang amat sangat menarik lah secara keuangan. Nah, yang jadi masalah adalah BB Vale belum tentu tertarik. Kenapa? Karena masalah uang itu bukan masalah besar buat BB Vale. Dia masih setelepon nyari sponsor. Dia bukan dalam kondisi yang harus punya uang yang bejibun, enggak. Jadi intinya adalah lu kasih motor bagus apa enggak, itu aja. Kalau soal siapa yang mau gaji rider atau berapa harga motor mah itu urusan belakangan. Sama Luka kemarin kan juga negonya mereka minta motor pabrikan. Mama Stefania sempat komplain soal itu motor bekas dikasih ke Luca Marini, tapi pada akhirnya Ducati berhasil meyakinkan bahwa lebih baik Luca Marini pakai dulu motor bekas yang sudah dia kenal dengan baik daripada dia pakai lagi motor pabrikan. Dan itu ternyata pilihan yang tepat, jadi memang Mama Stefania udah nggak bisa komplain lagi. Kalau kemarin Luca Marini pakai motor bekas dan dia jeblok, ya mungkin Mama Stefania bisa bilang pindahin aja ke Yamaha. Nah masalahnya kan Luca Marini malah bagus di Sepang. Jelas Ibu Suri nggak akan setujui pindah ke Yamaha. Dia Ibu Suri loh masalahnya. Jadi ini akan menarik gimana caranya Yamaha membujuk VR46 untuk bisa pindah dari Ducati. Yang pasti menurut gua yang wajib dihindari oleh Yamaha adalah mendepak Franco Morbidelli. Kenapa? Karena hanya Franco Morbidelli yang bisa meyakinkan kondisi motor yang kompetitif kepada VR46. Kalau itu bukan soal uang. Jadi ya memang mendepak Franco Morbidelli bukan hal yang bagus. Tapi gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya Alonso Lopez itu sudah dihubungi oleh Lin Jarvis untuk dipersiapkan mengisi seat Franco Morbidelli. Jadi Yamaha tahun 2024 akan menjadi hot seat untuk sekian banyak rider. Kenapa? Karena tahun 2024 banyak rider yang cari seat baru. Morbidelli sudah pasti terancam di sana. Takaaki Nakagami sudah habis kontraknya. Jorge Martin, Johan Sarko, siapa lagi ya? Fabio Di Gianantonio, Alex Marquez pun sudah habis kontraknya karena dia cuma dikontrak 1 tahun. Kemudian Luca Marini sama Marco Bez, tapi itu sudah pasti bakal perpanjang. Augusto Fernandes itu juga cuma 1 tahun, ya nasib rider KTM ya seperti itu. Jadi memang ini bakal rebutan, belum lagi lu mau hitung Toprak Razgatlioglu. Jadi Franco Morbidelli punya seat itu bakal jadi rebutan. Nah masalahnya adalah kalau lu depak Franco Morbidelli tahun 2024, lu akan jadi kemungkinan kecil mendapatkan hati tim VR46 di tahun 2025. Jadi memang kartu asnya itu adalah Franco Morbidelli. Pinter juga si Ucio. Ya salahnya Yamaha juga sih tetep. Itu namanya santan instan, Kak. Lu lepeh VR46 ketika VR46 bilang gua mau gabung, lu bilang gua mau pertahankan Petronas, ujungnya Petronas nggak bisa perpanjang, lu bela-belain kasih mereka bantuan untuk tetap bertahan di MotoGP, ujung-ujungnya malah pindah ke Aprilia. Santan instan, Kak? Ya emang gitu. Jadi lu bawalah itu 16 tahun kebersamaan dan supply motor ke VR46 Academy. Ini ibarat kata mereka bilang, sekarang kita kasih santan instan ke lu. Lu mau balas budi apa enggak? Jadi kita lihatlah nanti seperti apa katanya petinggi VR46 soal kata-kata Lin Jarvis ini di launching mereka tanggal 6 Maret nanti. Oke, itu aja podcast kita hari ini. See you next time guys. Bye-bye.